Bapak Ustaz Muhajir SPD, Yang mainnya ke atas, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Amsorin, yang sama-sama kita hormati para humas PPI Pesantren Nurul Bahri, yang juga sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru PPI Pesantren Nurul Bahri, juga ibu-ibu wali TPI santri atau santri TPI Pesantren Nurul Bahri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan karunia nikmatnya. Alhamdulillah di siang menjelang sore ini kita bisa memenuhi undangan bulanan rapat silaturahmi wali atau guru bersama. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa duduk bersama di aula Pesantren Nurul Bahri. Itu semua atas karunia nikmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka evaluasi kegiatan bermain, belajar, bernyanyi di Taman Sucikan Al-Quran Pondok Pesantren Nurul Bahri yang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan ya belum 6 bulan dan buat saya alhamdulillah, dan saya terima dengan lapang dada untuk meningkatkan konsentrasi para guru agar semakin berhati-hati dalam menjaga anak-anak ibu-ibu ini, bukan hanya dalam ruangan belajar saja, tapi ketika di luar sana juga bagian daripada tanggung jawab guru yang ada di sini. Jadi saya minta kepada para guru ini untuk lebih meningkatkan disiplin pengawasan terhadap anak-anak, bukan hanya ketika duduk ngajar saja, waktu istirahatnya saja harus kita kontrol. Dan ini penting, anak-anak namanya Bu ya, mainnya kadang-kadang saling tendang gitu, saling banting. Baik Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. 206. Kalau kita tambah dengan MTS itu sekitar 250 yang aktif. Ya Bu ya, kalau ditambah dengan MTS-nya, karena MTS-nya aja sama Bu, masih ikro, masih ikro. Makanya saya masukkan ke Taman Pendidikan Al-Quran walaupun mereka sudah di MTS gitu. Ikro 3, ikro 2 gitu. Baca Latin ya sudah alhamdulillah lancar, tapi baca yang wajibnya nggak bisa. Ini gimana gitu. Kalau saya dulu, ini cerita tidak apa-apa Bu ya. Kalau saya cerita dulu, waktu saya keluar SMP, itu bilang abah ya itu saya begini,
Kalau kamu tidak mondok, sama saja kamu dimasukkan ke dalam neraka. Gitu. Kalau tidak mondok, sama saja kamu sudah dicalonkan oleh ayah ibumu untuk menjadi penghuni neraka hidupnya. Kenapa? Karena atas dasar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu minkum amrayni in tamassaktum lan tadul abadan al-Quran as-sunnah. Rasulullah saja ke putri tercintanya Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulillah tidak meninggalkan apa-apa kecuali hanya Al-Quran dan as-sunnah. Itu yang harus dilengkapi sama kita itu cuma dua, Al-Quran sama as-sunnah, hadis Rasulullah SAW. Karena itu mungkin yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Bukan yang lain tidak penting ya Bu ya, bukan yang lainnya tidak penting, tapi itu yang wajibnya. Baik ibu sekalian yang saya hormati, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu ke derajat yang sangat tinggi. Kembali ke acara tanggal berapa itu? Waktu kita sebelum tanggal berapa itu? Bulan Yanti tanggal berapa waktu itu? Ya waktu kita sebelum Desne November tanggal 16. berapa? Insya Allah nanti akhir bulan Januari ya Pak Tony ya, kita bisa naiknya sekitar 17. Yang saya pegang itu ada 6 anak sudah tadinya Iqra 3, sekarang sudah bisa baca Iqra 5. Alhamdulillah ada 5 anak itu. Sebentar lagi nambah ya, mudah-mudahan anak-anak kita ini mahir baca Qurannya, itu harapan saya. Yang jadi pokoknya di sini sebetulnya ciri khas daripada taman pendidikan Al-Quran Al-Bahri ini adalah anak-anak yang usia 6 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran ibu bapak semua. Pembina Pondok Pesantren Nurul Bahri yang saya hormati Bapak Ustadz Muhadi sebagai kepala sekolah dari MTS Pondok Pesantren Nurul Bahri, yang saya hormati para guru-guru TPK, TPK, dan kepada seluruh orang tua murid dari TPK Pesantren Nurul Bahri yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi bapaknya yang cari uang, berarti ibunya yang ngabisin ya. Wah iya, makasih. Sebetulnya ini nilai luar biasa buat ibu-ibu semua. Ini kemuliaan yang ibu-ibu dapatkan di keluarga masing-masing, luar biasa. Saya sangat terhormat dan bangga kepada ibu-ibu yang sudah hadir, yang sudah memperhatikan putra-putrinya untuk dididik sebagaimana nanti untuk dipersiapkan masa depan mereka. Sekilas sebetulnya ini luar biasa dan kita harus bersyukur selaku orang tua murid bahwa di Muara Angke ini ada lembaga pendidikan TPQ yang luar biasa aktif seperti ini. Ibu-ibu sadar kan? Kondisi kita hampir 1 tahun karena pandemi COVID-19, anak-anak kita terisolir di rumah, betul tidak Bu? Iya. Terus ibu-ibu ngerasain nggak bagaimana fungsinya guru, beratnya guru mendidik anak kita di sekolah? Berasa juga nggak? Berasa ya? Kira-kira bisa nggak mendidik anak-anak kita kalau kita sendiri di rumah nih? Ini aja udah diganggu dengan daring, dengan segala tugas dari sekolah ya, itu luar biasa. Dan anak-anak kita kalau kita jujur betul-betul terisolir selama pandemi ini. Dan ini adalah tempat bagaimana mengekspresikan kembali anak-anak kita tidak hilang ekspresinya untuk beraktivitas, tapi dengan tanda kutip aktivitas yang bermanfaat.
luar biasa, luar biasa. Itu harus bersyukur Bu. Ini bukan bisa-bisanya kita sebagai lembaga, tapi Allah yang berkenan. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Nah, saya berharap ibu-ibu di sini jangan hanya menitipkan anaknya di sini. Ini bukan lembaga untuk penitipan anak bermain dan segala macam. Tidak ya Bu ya, jangan punya wacana seperti itu, tapi bahwa ini adalah lembaga yang membantu anak kita untuk menjadi anak yang soleh, solehan, dan menjadi insya Allah mereka pencinta Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Insya Allah, jangan pernah lupa doakan anak-anak kita Bu, doakan, jangan pernah putus. Dan ini adalah upaya yang luar biasa buat ibu-ibu semua. Karena ibu-ibu mau, punya kemauan, itu nggak semua ibu-ibu diberi kesempatan seperti ini sama Allah. Harus bersyukur ya Bu, kita bersyukur bahwa masih diberi kesempatan anak-anak kita dijadikan SDM yang berkualitas ke depan. Sumber daya manusia yang berkualitas ini. Tadi Pak Kiai sudah bicara bahwa selain dari 206 murid yang ada di sini khusus TPI, tapi ditambah dengan yang MTS. MTS aja baru sampai berapa? Sebelumnya, saya orang tua yang nggak pernah ada dalam setiap kegiatan rapat tiap bulan yang dilakukan di sini. Baru kali ini juga karena memang ada apa ya? Ada sedikit unek-unek aja sih, bukan yang jelas sih, lebih ke unek-unek aja. Nggak keberatan kalau misalnya soal seragam atau apapun, kita ikutin aja. Maksudnya gimana ya? Yang namanya yayasan juga kan memang perlu sesuatu yang apa ya? Ada poinnya sendiri lah untuk yayasan tersebut kan. Saya juga nggak keberatan sama hal itu, tapi ini juga sebenarnya belum kesannya ini juga sih. Cuman mereka nggak berani ngomong langsung, jadi melalui saya nih kalau saya. Kalau kan udah tahu saya lah. Mungkin kalau untuk seragam kemarin itu saya pikir dapat 2 set Ustaz. Saya pikir tadinya dapat 2 pasang. 2 pasang itu kan artinya walaupun dengan warna yang sama, model yang sama, paling enggak kan setidaknya kan buat botak dan hitam. Maksudnya kan ke sana. Tapi kan ternyata dengan harga segitu hanya 1. Ya tanda kutip sih kalau saya pribadi sih memang agak kecewa. Bukan kecewa yang keberatan apanya, maksudnya bajunya itu aja juga kan kotor, tapi juga kan masih kotor. Anak-anak juga kan kalau istirahat juga kan main kan pasti semuanya. Kalau kita pulang cuci juga kan kadang-kadang kan juga kering, kadang-kadang kan juga nggak nyaman buat anak kalau misalnya memang pas nggak kering banget kan. Kalau buat saya sebenarnya lebih nggak nyaman kalau pas lagi nggak keringnya gitu loh Ustaz. Bukan yang gimana ya, cuman apa ya, kalau dengan harga kemarin itu buat kita yang tahu Tanah Abang itu terlalu tinggi Ustaz, terlalu tinggi banget ya Pak Ari. Kalau Tanah Abang dari blok A, blok F sampai blok B nya ya kita juga paham gitu kan. Cuma kalau untuk harga sih ya kalau memang bisa agak lebih yang low price lagi kan lebih enak. Betul sih, kadang-kadang ada apa ya, ada bahasa ngajinya sudah nggak bayar tapi seragamnya komplit. Bukan soal begitunya sih Kak, bukan lebih arah kesananya. Kalau saya pribadi buat belajar ya ayo aja. Cuma maksudnya kalau memang nggak sesuai dengan standar tuh ngedumel, akhirnya kan jadinya juga nggak ikhlas gitu loh Kak. Ya nggak sih? Yang saya hormati Kiai Ade Arsudin, pimpinan TPI sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Nurul Bahri. Yang saya hormati para Ustadz Muhadi, Ustadz Amsori, para guru-guru yang hadir di sini, dan ibu-ibu semuanya. Saya mau melanjutkan masalah apa? Siapa itu? Masalah bunda, masalah waktu. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Kiai,
waktu TPI jam berapa masuknya. Karena saya ibu majlis taklim, waktunya hari Minggu. Biasa saya acara pengajian jam 1:30 dimulai. Ini jam 1 anak-anak udah pada kumpul-kumpul di sini. Jadi sekaligus saya merasa kecewa gitu, merasa keganggu karena saya nggak konsentrasi mendengarkan ceramah. Itu aja yang saya inginkan. Mohon kebijaksanaannya kepada Bapak Kiai, bagaimana pengajian majlis taklim dan anak-anak TPI, tolong diusahakan di waktunya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua aja dulu ya, dijawab dulu ya. Nanti untuk yang ketiga. Apa saya jawab? Saya aja. Baik. Jadi harga baju itu memang karena ukur tukang jahit ya Bu ya, ngukur tukang jahit bukan beli. Jadi harga tukang jahit dia mengukur satu-satu, karena mungkin dia akan hitung waktu dia, juga hitung waktu dia. Jadi kita hendak beli kodian ya Bu ya. Jadi harganya beda. Berapa yang laki-laki dulu? Yang laki-laki 300, yang perempuan 250. Nah kalau memang nanti kita mau beli lagi yang seragam baru, bisa beli yang tulah ya. Pakai ukuran ada XL yang ukuran XL, S, L, M itu mungkin itu. Karena kemarin tinggi itu memang harga ukur tukang jahit satu persatu. Memang agak beda. Dan tahu kalau bahannya itu cocok nggak Bu? Bahannya saya juga ada ini itu. Cocok Ibu ya? Tapi semua sudah punya seragam ini. Sudah semua. Jadi pakainya hari apa aja? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Belum Kamisnya belum ada seragamnya. Nanti kita punya. Terus pertanyaan yang kedua, soal pengajian ibu-ibu. Saya belum tahu ya Bu, Ibu Ida, belum tahu kapan ditetapkannya majlis taklim ibu-ibu itu waktunya. Tahunya saya hari Minggu, gitu. Karena di sini pengurus majlis taklim belum ada koordinasi dengan saya. Ya Bu ya, belum ada koordinasi. Tiba-tiba kemarin Pak Muhadi usulin ke saya bahwa ibu-ibu merasa terganggu. Gitu, udah berani katanya ngomong ke saya. Saya bilang Jumat depan kita akan panggil ibu-ibu majlis taklim itu. Gitu. Jumat depan gitu, bukan Jumat ini. Ini bagian ibu-ibu TPK sebetulnya. Itu akan kita bicarakan dalam session yang lain gitu Bu. Khusus ibu-ibu majlis taklim saja. Karena ada berapa jamaahnya itu Bu? Nah, sebetulnya kegiatan TPG ini kita mulai sebetulnya waktu saya itu dari Dohor ya Bu ya, dari Dohor. Tapi karena saya juga mulur waktu sama anak-anak ini Bu, karena kemarin kita mulai masuk jam 2.30. Sebenarnya waktu saya sudah dari Dohor persiapannya untuk bisa berjamaah Dohor di sini. Tapi karena tadi itu ibu-ibu juga pengajian, nanti kita siasati aja, kan masih di atas juga masih kosong. Anak-anak masih bisa kita bicarakan lah. Nggak usah marah-marah. Nggak usah. Memang semua juga perlu ilmu, pengetahuan. Tapi jangan marah-marah ya Teh ya. Baik, nanti kita atur waktunya sama-sama ya Bu ya, bagaimana yang baik. Tapi anak-anak, kalau anak TPG ini tetap jam doa itu sudah di sini. Nanti paling kepada para guru ini yang perlu disiplin juga mengawasi anak-anaknya. Ini kadang-kadang guru-gurunya juga lebay Bu.
lebay guru-gurunya. Iya, nggak pernah disiplin. Kalau saya gitu orangnya. Jadi hanya saat saya kasih tahu mereka datang. Besok harinya sudah ada disiplin lagi. Jadi makanya sering keras saya ngomong sama disiplinnya ini. Hari ini saya ngomong begini, nanti besok udah nggak ada lagi tuh. Jadi saya harus standby 24 jam. Dan itu juga harus teriak-teriak saya, Bu. Harus teriak. Padahal saya sudah saya bilang, jangan dibikin saya teriak terus. Manggil sana, mendingan kalau kedengaran Bu ke kamar itu. Kalau udah kedengaran, nah itu. Ini juga satu hal yang harus kita bangun kesadarannya secara individual tentunya. Tidak mesti harus digobrak-gobrak aja. Tanpa ada, kalau kita satu tim, nih, kalau kita satu tim, ibu-ibu ini bukan orang luar ya Bu ya. Tim TPQ Pondok Pesantren Nurul Bahri. Kelemahan TPQ itu ada pada tangan ibu-ibu. Kemajuan TPQ ini ada pada tangan ibu-ibu. Kemajuan TPQ ini ada pada tangan guru-gurunya. Kelemahan, kekurangan TPQ ini ada juga pada guru-gurunya. Jadi ini kalau kita sudah bicara satu tim, maka supirnya satu, penumpangnya banyak. Ya Bu ya. Maka misinya sama. Tujuannya ke Surabaya. Ya Bu ya. Tujuannya Surabaya. Nah, ketika kita mau ke Surabaya, ada yang mau ke toilet enggak? Nah, itu harus juga maklum itu nanti kepada yang lain. Nah, artinya gini, tujuan daripada kita kumpul di TPQ Nurul Bahri ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mampunya anak mahir membaca Al-Qur'an dan ilmu muatan yang lainnya. Hanya ini saja yang bisa sampaikan Bu. Lebih kurangnya nanti kita bangun bersama-sama. Apa yang harus kita sempurnakan, apa yang sudah kita sempurna kita jaga bersama-sama. Hanya ini saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah luar biasa inovasi sendiri, kreasi dari ibu-ibu yang tadi Pak Ustadz sudah katakan bahwa ini dari kita, dari ibu-ibu dan oleh ibu-ibu. Bagaimana anak-anak kita bisa ngaji dengan baik. Nah mungkin ke depan, karena itu awal tukang jahit dipanggil di sini, belum terpikirkan untuk 5 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu untuk bagaimana mengekonomiskan harga seragam. Tentu juga dengan kualitas yang baik. Mungkin di Tanah Abang memang itu garment yang buat, bukan penjahit Thailand, tapi garment. Kalau garment kan sudah pabrikan. Pabrikan tuh murah sekali memang cara kerjanya. Nah mudah-mudahan ke depan ini evaluasi, alhamdulillah, insya Allah ada solusinya ya Bu Yanti dan Bu Gita. Pokoknya dibicarakan dengan ibu-ibu bagaimana nanti untuk seragam itu bisa murah, kualitasnya baik, dan bisa harga tadi itu bisa dua paket ya buat anak-anak kita. Saya yakin kita semua ibu-ibu ini ingin menuju ke sana. Saya yakin itu. Karena belum saja, karena kita learning by doing. Artinya apa? Kita sambil belajar, bekerja sambil belajar kemarin selama 6 bulan. Saya mau apresiasi dengan ibu-ibu yang luar biasa mensupport anak-anak yang dalam kondisi yang belum ada persiapan, tapi kita spontan itu semua. Saya yakin, dan saya meyakini itu, dan saya menyimpulkan seperti itu. 6 bulan yang lalu adalah kita betul-betul spontan untuk mensupport anak-anak kita biar nyaman ikut di TPQ ini. Itu satu untuk seragam. Dua, tadi pertanyaan bagaimana nanti jika setelah pandemi ini selesai, kan anak-anak kita ada yang sekolah di umum ya, baik di MI, baik yang di PAUD atau yang di SD, itu mungkin saya barangkali Pak Ustadz nanti disesuaikan nanti waktunya, karena kan tadi pertanyaannya apakah tidak mengganggu waktu TPQ dengan sebelum mereka di TPQ dengan setelah tatap muka ya, dengan normal sekolah mereka di SD di MI itu nanti barangkali disesuaikan ya Pak Ustadz ya, setelah nanti kalau sudah berjalan. Saya rasa itu. Dan mengenai Ibu Ida tadi sudah Pak Ade, insya Allah nih Pak Ustadz tinggal cari waktu aja ya, mereka juga kan koordinasi aja, insya Allah
minggu depan, artinya Jumat depan akan dibicarakan. Saya rasa itu tambahan dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu yang udah hadir ke sini. Ini rapat bulanan ini bukan hanya rapat, Bu. Ini tatap muka, mengenal satu sama lain. Kita biar tahu, tak kenal maka tak sayang ya, Bu. Jadi ya saya mau menyampaikan masalah seragam. Seragam ini tadi saya udah bilang sama penjahitnya suruh ikut hadir rapat biar nanti biar ibu-ibu tuh tahu dia harga dari dia gimana, apa dia bahannya gimana, pokoknya semua yang apapun yang dia ini kerjakan ini pokoknya dia nih. Maaf ya Pak, nggak berbicara sih kayak gini. Iya masalah seragam nih, penjahitnya bilang kalau masalah seragam diukur satu-satu itu jadi lebih susah. Dia motongnya itu satu-satu dia bilang, jadinya lebih mahal. Makanya ukuran kainnya akan lebih banyak. Ini penyampaian dari penjahitnya ya Pak. Terus saya usul bisa nggak kalau bajunya tuh lebih murahkan, gimana budgetnya diminimkan. Dia bilang bisa, asal sistemnya sistem ukuran seperti SML itu nanti seukuran size nanti dia motong bersamaan seukuran itu baru dia nanti jahit. Nah dia bilangnya sih seperti itu. Tapi nanti ada ukuran besar yang mungkin akan dikenakan biaya tambahan. Ya tapi nanti kalau ada masalah seperti kekecilan atau kurang besar atau apa, dia nggak mau takut karena ini sistem ukuran. Kan kita yang pilih mau ukuran S, M atau L itu terserah anak kita ya, maksudnya ukuran badan anak kita kayak gimana. Nah maka dari itu dia tuh mengusulkan seperti itu, ibu-ibu mau atau enggak. Maunya juga kita maunya yang murah ya Pak, cari di Tanah Abang. Cuman mungkin Pak Ade ini, Pak Ustadz ini maunya dia ingin penjahit lah, ibaratnya kasih rezeki ke penjahit mungkin seperti itu. Mungkin kalau Tanah Abang kan saya juga tahu Tanah Abang pun murah. Saya juga usul di Tanah Abang juga saya tahu harga-harganya segitu, harga-harganya murah-murah bisa dapat 2 baju. Nah makanya kita kenapa Pak nggak ganti penjahit? Ya ada kan pada kayak gitu, namanya saya humas dengar sana sini. Makanya saya sampaikan ke Pak Ustadz, kenapa nggak ganti penjahit Pak? Pak Ustadz tetap pada prinsipnya mau penjahit itu, karena mungkin ya namanya kita mungkin silaturahmi biar apa? Mungkin Pak Ustadz yang bisa jawab ya. Mungkin apa? Biar pokoknya memajukan penjahit mungkin lah seperti itu. Pokoknya nanti insya Allah kata penjahitnya dia mau budgetnya pasti dimurahin asal ukurannya SML.